Selamat datang di Satu Harapan. Temukan satu alasan untuk tetap melangkah. Pernah nggak sih kamu bangun pagi, duduk di pinggir kasur, terus tiba-tiba napas kamu terasa berat banget. Waktu ingat hari ini ada jadwal kuliah. Bukan karena kamu malas, tapi karena ada sesuatu yang mengganjal di hati. Semacam rasa asing yang bilang kalau kamu sebenarnya nggak seharusnya ada di sini. Kamu merasa seperti sedang memakai sepatu yang ukurannya kekecilan, sakit, lecet, tapi kamu dipaksa untuk terus berjalan. Kita sering banget dengar kalau masa kuliah itu masa paling indah buat eksplorasi diri. Tapi gimana kalau kenyataannya malah terasa seperti penjara? Kamu melihat teman-temanmu yang lain kelihatan bersemangat banget waktu bahas teori atau praktikum. Sementara kamu cuma bisa bengong sambil bertanya-tanya. Kok mereka bisa ya sesenang itu? Kamu mulai merasa ada yang salah sama diri kamu. Padahal mungkin dunianya aja yang memang gak sinkron sama jiwamu. Awalnya mungkin kamu pikir ini cuma rasa jenuh biasa yang bakal hilang seiring berjalannya waktu. Kamu terus memaksakan diri, mencoba meyakinkan hati kalau nanti juga bakal suka sendiri kalau sudah terbiasa. Tapi ternyata makin dalam kamu masuk, makin kamu sadar kalau ini bukan soal kebiasaan, tapi soal arah yang memang melenceng jauh. Kamu terjebak di antara keinginan untuk jujur pada diri sendiri atau terus berpura-pura demi ketenangan orang lain. Sekarang, kamu sudah sampai di titik yang paling krusial. Semester 7. Angka yang sakral sekaligus horor bagi banyak mahasiswa. Di satu sisi garis finish sudah kelihatan di depan mata. Tapi di sisi lain, kakimu rasanya sudah lumpuh total untuk melangkah ke sana. Dilema antara ingin balik badan mulai dari nol atau menyeret tubuh yang sudah babak belur ini sampai wisuda. Itu rasanya benar-benar menguras nyawa. Misalnya kata tanggung, itu seringkali jadi racun yang paling mematikan. Kamu merasa kalau berhenti sekarang, semua waktu, uang, dan air mata yang sudah terlanjur tumpah selama 3 tahun terakhir bakal jadi sia-sia. Kamu takut dianggap sebagai orang yang gak punya pendirian atau gampang menyerah. Padahal mempertahankan sesuatu yang bikin mental kamu hancur setiap hari itu juga butuh kekuatan yang luar biasa besar. Tapi sayangnya orang lain gak bakal melihat itu. Belum lagi kalau kita bicara soal beban moral ke orang tua. Bayangan wajah mereka yang bangga saat melihat kamu memakai toga itu jadi rantai yang paling kuat mengikat langkahmu. Kamu tahu banget, gelar yang nanti ada di belakang namamu itu bukan buat kamu, tapi buat mereka. Kamu rela menderita setiap kali buka buku atau ngerjain tugas, cuma supaya mereka punya bahan untuk dipamerkan di grup WhatsApp keluarga atau saat kumpul arisan bareng tetangga.
Gengsi sosial itu jahat banget ya. Kita seringkali lebih takut dicap sebagai anak gagal daripada takut kehilangan kebahagiaan kita sendiri. Kamu memaksakan diri lulus cuma supaya enggak dianggap sebagai beban keluarga yang enggak jelas masa depannya. Di balik foto-foto estetik yang kamu unggah di media sosial, ada tangisan tengah malam yang enggak pernah terdengar siapapun. Ada perasaan muak yang kamu telan bulat-bulat setiap kali masuk ke ruang kelas. Rasanya nyesek banget saat kamu sadar kalau kamu lagi membangun masa depan di atas tanah yang sama sekali enggak kamu suka. Kamu merasa sedang menipu semua orang, termasuk dirimu sendiri. Setiap kali ada orang yang nanya, nanti lulus mau kerja di mana? Rasanya pengen teriak kalau kamu bahkan nggak mau punya ikatan atau kaitan apa-apa lagi sama bidang ini. Tapi yang keluar dari mulutmu cuma senyum tipis dan jawaban-jawaban normatif yang aman di telinga mereka. Dengar, kalau saat ini kamu merasa hancur, itu valid. Kamu gak perlu merasa jadi orang paling bodoh atau paling gagal hanya karena merasa salah jurusan. Kamu harus paham satu hal. Kuliah itu sebenarnya adalah proses belajar, cara belajar. Bukan cuma soal menghafal rumus atau teori di satu bidang. Keberhasilanmu bertahan sampai semester 7, meskipun kamu benci setengah mati sama bidangnya, itu adalah bukti kalau kamu punya daya tahan mental yang luar biasa kuat. Mungkin jalannya adalah dengan mengubah perspektifmu soal gelar itu sendiri. Anggap saja gelar itu adalah hadiah terakhir atau bentuk balas budi paling konkret buat orang tuamu. Selesaikan saja, bukan karena kamu cinta bidangnya, tapi karena kamu ingin menutup bab ini dengan tanggung jawab. Jadikan wisuda itu sebagai upacara perpisahanmu dengan ekspektasi orang lain, sehingga setelah itu kamu benar-benar bebas untuk memilih jalan hidupmu yang sebenarnya tanpa beban hutang moral lagi. Gelar itu cuma selembar kertas yang jadi karcis parkir. Dia bukan penentu akhir perjalananmu. Banyak banget orang sukses yang karirnya melenceng jauh dari jurusan kuliahnya. Dan itu gak apa-apa. Pengalamanmu menghadapi tekanan mental selama kuliah ini justru bakal jadi modal berharga waktu kamu pindah ke jalur yang memang kamu cintai nanti. Kamu sudah belajar caranya berjuang di bawah tekanan, dan itu adalah skill yang gak diajarkan di buku teks manapun. Jadi jangan biarkan rasa bersalah itu membunuhmu perlahan. Kalau memang kamu memilih untuk lulus demi orang tua, lakukanlah dengan kesadaran kalau itu adalah pilihan sadarmu untuk berbakti, bukan karena kamu lemah. Tapi ingat, setelah toga itu dilepas, hiduplah untuk dirimu sendiri. Jangan kasih sisa umurmu yang berharga ke profesi yang bikin kamu mati pelan-pelan. Kamu masih punya waktu yang sangat panjang untuk mulai dari nol di bidang yang bikin hatimu merasa hidup. Dan pada akhirnya, gak ada yang benar-benar sia-sia dari sebuah perjalanan. Setelah apapun jurusan yang kamu ambil, kamu mungkin merasa sudah membuang waktu bertahun-tahun,
tapi sebenarnya kamu sedang ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh. Kamu belajar tentang batas kesabaran, tentang arti pengorbanan, dan tentang betapa pentingnya mendengarkan suara hati sendiri di tengah bisingnya ekspektasi dunia yang enggak ada habisnya. Buat kamu yang sekarang lagi nangis di depan laptop karena skripsi yang enggak kunjung kelar, atau kamu yang lagi termenung di pojok perpustakaan sambil merasa asing dengan bukumu sendiri, tarik napas dalam-dalam. Kamu enggak sendirian. Banyak dari kita yang juga sedang bertarung dengan monster yang sama. Kamu bukan kegagalan. Kamu cuma sedang berada di rute yang sedikit memutar untuk menemukan jalan arah pulang yang sebenarnya. Teruslah melangkah, meskipun langkahmu terasa berat dan penuh keraguan. 1 tahun atau beberapa bulan lagi menuju kelulusan itu memang bakal terasa seperti selamanya. Tapi percayalah, ini akan segera berakhir. Setelah semua urusan administrasi ini selesai, kamu punya hak untuk menutup buku ini dan mulai menuliskan cerita baru di lembaran yang benar-benar bersih dengan tinta yang warnanya kamu pilih sendiri sesuai keinginanmu. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Jangan pernah menyerah pada dirimu sendiri hanya karena kamu merasa salah tempat. Bahkan kamu harus berjuang sampai akhir. Dunia ini luas dan ada satu tempat yang memang disediakan khusus buat kamu tumbuh dengan bahagia tanpa harus berpura-pura lagi. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Tetaplah kuat dan temukan satu alasan untuk tetap melangkah.